Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel Salim Maula Huzaifah. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan sebuah web dan aplikasi yang telah saya buat daripada video tutorial yang telah saya dapatkan, atau yang setelah saya beli. Pada kesempatan kali ini saya akan memberitahu dulu, ini adalah sebuah webnya. Kemudian kita bisa login di sini dengan admin, atau di sini juga di sini nama saya sendiri. Kemudian passwordnya adalah 123456778. Kita sign in. Oke, pada web yang telah saya buat ini, untuk halaman dashboardnya atau home-nya, di sini kita memiliki sebuah produk, agen, penjualan, dan pendapatan. Jadi ini adalah merupakan sebuah web penjualan di mana kita bisa memasukkan produk-produk yang ingin kita jual, kemudian nantinya akan kita aplikasikan di dalam mobile aplikasi, atau bagaimana cara berinteraksi antara web atau backend-nya saya menggunakan Laravel, kemudian untuk mobile apps-nya saya menggunakan Android Studio. Jadi di sini adalah halaman home-nya. Kemudian kita memiliki user. Di sini user di sini kita gunakan untuk login gitu. Jadi di sini kita bisa edit, delete, dan detail, atau jika kita pengen membuat baru lagi, kita bisa milih create di sini. Oke, setelah halaman user, di sini saya juga memiliki halaman supplier. Tuh. Di sini saya mengisi dengan contoh saja. Jadi halaman nama supplier ini diisi atau kita buat ketika nanti kita ingin menambahkan sebuah transaksi masuk gitu, atau memasukkan sebuah barang. Kita akan memilih supplier mana yang akan membuat barang tersebut gitu, atau yang akan memasukkan barang tersebut. Kemudian di sini kita memiliki pegawai. Pegawai di sini nantinya berguna ketika kita login di sebuah aplikasi mobilenya, yang mana hanya orang atau hanya pegawai yang ada di dalam web ini saja yang bisa masuk ke dalam mobile apps-nya gitu. Kita juga di sini bisa mengedit dan meng-create datanya. Di sini ada jenis kelaminnya, pria atau wanita, terus statusnya aktif atau tidak aktif. Oke. Kemudian setelah tabel pegawai, di sini kita memiliki halaman kategori, dimana ketika kita ingin berjualan, contoh kita ingin berjualan baju gitu, baju kemeja gitu. Nah, dia kan dalam satu topik baju kan. Nah, makanya kita di sini buat baju. Nah, nanti pada bagian produk di sini kita bisa pilih lagi apakah bajunya itu berbentuk kemeja, ataukah flanel, atau kaos polo, ataupun yang lainnya gitu. Di sini saya membuat dua kategori, yaitu baju dan celana gitu. Teman-teman juga bisa menambahkannya lagi. Contoh, jika teman-teman ingin menambahkan jam tangan di sini, teman-teman bisa menambahkannya dengan meng-create data di sini. Oke, kemudian teman-teman juga bisa mengeditnya juga. Ataupun jika teman-teman salah dalam menulisnya atau melakukan pemasukan datanya, teman-teman bisa melakukan delete di sini. Oke, selanjutnya setelah data kategori ini, kita bisa masuk ke dalam produk. Nah, ketika kita ingin memasukkan salah satu produk, kita akan diminta untuk kategorinya. Contoh, kita di sini memasukkan sebuah baju polo. Kemudian ini kan adalah baju. Jadi teman-teman memilih kategorinya adalah baju gitu. Jika teman-teman memilih celana jeans atau celana chino gitu, teman-teman bisa memilihnya dengan bagian celana. Kemudian teman-teman bisa masukkan harga. Nanti gambar produk di sini teman-teman bisa tekan dan langsung bisa pilih untuk dimasukkan. Kemudian tekan save. Oke, kemudian nanti akan muncul di sini. Ketika teman-teman meng-create sebuah data di sini atau create sebuah produk baru, maka untuk stoknya akan 0. Lalu bagaimana kita melakukan pengisian stok di sini?
nanti akan saya lanjutkan lagi, yaitu di halaman transaksi masuk. Tapi sebelum masuk ke transaksi masuk sini, kita akan masuk ke dalam agen dulu. Oke, di sini adalah agen atau data-data dari sebuah agen gitu yang akan kita masukkan di sini. Ada nama tokonya, nama pemiliknya, alamat, terus latitude dan longitude-nya di sini adalah sebuah, jika di Google Maps itu akan ada sebuah latitude dan longitude. Kemudian di sini kita bisa menambahkan sebuah gambar tokonya. Untuk bagian ini kita tidak bisa meng-create atau menambahkan secara langsung, karena pada bagian ini data-datanya bisa ditambahkan dan di-delete atau diedit pada bagian mobile aplikasinya. Di sini adalah sebuah maps-nya yang mana kita bisa tahu di mana saja letak daripada toko-toko itu berada. Oke. Di sini ada di dekat Surabaya sini. Kemudian satu lagi ada, dua lagi ada di daerah Jakarta. Nah, di sini. Ini adalah sebuah marker atau tanda daripada toko itu berada. Kemudian setelah masuk ke dalam agen di sini, kita memiliki transaksi masuk. Tadi ketika kita membuat sebuah produk di sini, maka stoknya adalah 0. Contoh di sini saya akan melihat mengedit, atau di sini jumlahnya adalah 10, yang mana nama produknya adalah celana jeans, kemudian stoknya adalah 10. Kemudian saya di sini akan mengeditnya di sini. Celana jeans. Saya akan meng-create yaitu celana jeans. Namanya adalah Abadi. Kemudian jumlahnya adalah 10. Harganya adalah 150.000. Kita akan save. Oh, di sini tanggal transaksi diperlukan. Oke. Tanggal 12, save. Nah, di sini saya telah menambahkan, pada bagian ini saya telah menambahkan mana tadi, celana jeans. Oke, kita lihat dulu di produknya. Oke, ternyata belum berubah ya. Kita coba lagi. Create. Oh, ini adalah celana jeans. Kemudian Abadi, tanggalnya adalah 12, jumlahnya adalah 200, harganya adalah 150. Ini adalah celana jeans. Oke. Kita save. Nah, di sini masuk. Kemudian kita bisa ngelihat di sini di bagian produk. Nah, di sini berubah ya. Yang tadinya 10 jadi 210 karena tadi kita telah menambahkan stoknya. Kemudian untuk report penjualan ini, ketika teman-teman melakukan check out di bagian mobile aplikasinya, maka nanti penjual check out tersebut akan masuk ke dalam sebuah report penjualan, yang mana nanti di sini akan masuk sebuah data-datanya. Kemudian jika teman-teman ingin mencetaknya, teman-teman bisa memilih saja apakah ingin membuatnya dalam PDF. Jika teman-teman ingin mengedit lagi data-datanya, teman-teman bisa memilih Excel. Contoh di sini saya memilih Excel. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, maka nanti kita akan diarahkan download dan simpan berkas. Coba kita lihat. Oke. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini. Ada nomor, nama produk, jumlah, harga, tanggal, dan agen di sini. Oke. Jadi teman-teman bisa mengeditnya, atau jika teman-teman ingin mengambil datanya, teman-teman bisa langsung copy paste saja. Oke, tadi di bagian webnya telah selesai saya jelaskan. Kemudian sekarang kita akan masuk ke dalam sebuah mobile aplikasinya. Oke. Di sini saya akan login terlebih dahulu. Oke, sebentar. Saya buka dulu kuncinya karena saya memakai emulator yang ada di HP saya. Oke, saya geser dulu sini. Oke, sini ada profil. Saya akan coba logout terlebih dahulu. Nah, ketika teman-teman mendownload aplikasi ini, maka teman-teman tidak bisa langsung masuk, melainkan tidak bisa langsung menekan tombol transaksi dan agen ini, melainkan teman-teman harus masuk terlebih dahulu.
Kemudian tadi saya telah menambahkan nama saya sebagai pegawai Salim dengan passwordnya adalah pengaman. Oke. Kemudian kita bisa login. Nah, di sini username ditemukan. Oke, kemudian kita bisa melihat profil kita. Namanya adalah Salimola, jenis kelamin, alamatnya di Jakarta. Nah, setelah itu baru kita bisa masuk ke menu agen terlebih dahulu. Nah, di sini ada yang tadi seperti saya beritahu, di sini ada agen. Nah, di sini kita bisa melakukan edit, hapus, ataupun jika kita ingin melihat detailnya, teman-teman bisa mencet saja gambarnya. Dan di sini akan ada keterangannya, lokasinya, dan arah maps-nya. Setelah itu teman-teman juga bisa menambahkan sebuah agen baru dengan memasukkan semua data-data yang diperlukan. Kemudian untuk atur lokasinya, saya telah membuat langsung mengarah kepada sebuah Google Maps. Kemudian teman-teman bisa melakukan, atau ini adalah sebuah tempat di mana teman-teman berada. Namun jika tempat ini bukan tempat kalian berada, ini bukan tempat toko kalian, tempat kalian di sini bukan merupakan toko kalian, kalian bisa langsung saja untuk menggeser-gesernya lagi. Kemudian contoh di sini. Nah, maka dia akan mengarahkan sini. Kemudian tekan simpan. Teman-teman bisa langsung di sini juga teman-teman bisa menambahkan sebuah gambarnya. Oke. Kemudian setelah itu, oke, contoh di sini saya akan melakukan edit. Di sini saya menamakan warung racing. Di sini saya akan menggantinya menjadi warung bersama. Oke, sebentar kita simpan. Nah, maka di sini akan berubah menjadi warung bersama. Namun jika teman-teman delete, maka di sini akan kehapus ini. Atau kita pilih hapus. Nah, setelah itu kita lanjut ke transaksi. Di sini adalah sebuah checkout, atau jika kita lihat di sini pada report penjualan. Nah, teman-teman bisa melihat di sini. Saya geser dulu sebentar. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya. Pada 12 Februari saya mengambil satu dengan harga 90.000 dan 90.000 dikali 21, jumlahnya ini adalah 21, hasilnya adalah 1,8 juta sekian. Oke, saya geser lagi biar tidak tertutupi wajah saya. Oke. Kemudian teman-teman bisa menambah baru lagi di sini, yaitu tambah produk. Terus teman-teman pilih dulu produk apa yang teman-teman inginkan. Contoh baju di sini. Oke, kemudian teman-teman bisa memilihnya. Kemudian teman-teman bisa ingin berapa banyak mengambil daripada produk tersebut. Kemudian tambahkan. Nah, setelah ditambahkan, teman-teman harus memilih agen tersebut. Nah, agen tersebut yang ingin melakukan atau membeli sebuah produk tersebut. Kemudian di sini jika kita ingin menghapus semua, contoh di sini saya tambahkan lagi. Di sini saya pilih celana, dan saya pilih celana chino di sini sebanyak 4 buah. Tambahkan. Nah, jika teman-teman ingin menghapus semua keranjang ini, teman-teman bisa menghapus keranjang. Tapi jika teman-teman ingin menghapusnya satu persatu, teman-teman bisa pilih ini saja, maka dia akan terhapus. Kemudian setelah teman-teman memilih agen, teman-teman bisa milih checkout. Kemudian nanti ketika kita back, nah akan muncul hasilnya di sini. Kemudian jika teman-teman refresh di halaman ini, nah di sini akan masuk lagi. Oke. Nah, jadi seperti itu tutorial, atau bukan tutorial di sini, saya memberikan sebuah demo daripada aplikasi yang telah saya buat. Teman-teman juga bisa meminta, jika teman-teman ingin membuat aplikasi seperti ini, teman-teman juga bisa berkomentar di dalam kolom komentar. Kemudian bisa meminta kepada saya, karena saya telah membuat buku panduan dalam bentuk buku di sini, e-book. Jika teman-teman menginginkannya, teman-teman boleh langsung komentar saja. Nanti insya Allah saya akan mengirimkan sebuah buku tersebut.
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya jika teman-teman suka. Kemudian boleh di-share jika video ini bermanfaat, atau jika teman-teman ingin membuat aplikasi seperti ini, teman-teman boleh langsung saja berkomentar. Nanti saya akan langsung berikan tutorialnya. Oke, demikian demo aplikasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.